Oke, jadi sore hari ini kita akan membahas tentang emotional health di tempat kerja. Kenapa sih spesifik di tempat kerja? Pertama, karena kita berkarya juga gitu ya pada saat ini di Freshmind. Kedua, adalah ternyata banyak banget nih yang sering dibilang tentang tempat atau pekerjaan ya. Oh, pekerjaan tuh bikin stres, bikin burnout. Ya, artikel itu udah banyak banget ya. Tapi ternyata tempat kerja juga menimbulkan kesejahteraan psikologis yang besar juga loh. Banyak banget manfaatnya, kita ketemu orang lain gitu ya, mencapai sesuatu, mengembangkan diri, dan lain-lainnya yang kadang-kadang nggak terlalu disorot oleh media sosial. Lebih laku yang rentan ya, lebih laku yang stres, burnout, capek kerja, rekan kerja dan atasan dan lain sebagainya. Nah, sore hari ini kita akan membahas tentang gimana sih tetap bisa sehat secara mental di tempat kerja. Nah, pertama-tama kenalin dulu teman-teman, mungkin ada beberapa yang baru ketemu hari ini juga. Jadi pada saat ini saya adalah seorang psikolog klinis, boleh dipanggil Amal, seorang psikolog klinis dan saat ini berkarya di Asa Berdaya, social enterprise di bidang kesehatan mental, dan sesekali masih membantu juga di Freshmind. Mungkin teman-teman ada yang pernah ketemu langsung juga atau berdinamika di project yang sama. Kurang lebih aktivitasnya itu praktik juga pada saat ini di kementerian, di NGO, di yayasan, sama praktik personal juga. S1, S2 di Atmajaya Psikologi. Oke. Nah, apa yang akan dibahas hari ini teman-teman? Kita akan membahas tentang dua hal. Yang pertama adalah fundamental pengelolaan stres. Ini biasanya ya ketika ngomongin pengelolaan stres, banyak orang yang ngerasa, oh udah paham lah ya gitu. Tapi ternyata tren dalam pengelolaan stres ini berubah di masa pandemi. Kalau dulu kita bisa fokus ke aktivitas ya, aktivitas ngelola stres. Sekarang banyak aktivitas ngelola stres yang udah nggak ngefek. Karena di 2 tahun terakhir perubahannya itu banyak banget dan kita perlu lebih adaptif buat lihat. Nah, hari ini kita akan belajar teknik untuk menjadi adaptifnya. Jadi bukan aktivitasnya ya, bukan journaling gitu ya, bukan dengerin musik dan lain-lain, bukan. Tapi gimana sih kita punya formula di dalam diri kita untuk bisa mengelola stres kita apapun keadaannya. Nah, kenapa itu jadi penting teman-teman? Karena menimbang situasi industri, dunia, organisasi, tantangan-tantangan yang berubah-ubah terutama pada masa COVID ini, maka kemampuan adaptif ini jadi penting banget. Dan banyak yang saya temukan juga biasanya fokusnya tadi ya ke aktivitas. Itu padahal kalau kita tahu formulanya ya, dengan menggunakan formula itu kepake seumur hidup di berbagai kehidupan kita, mau di keluarga, pasangan, diri sendiri, kerja, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah memahami sinergi pengelolaan stres dengan rekan kerja. Nah, kenapa sinergi pengelolaan stres ini penting gitu? Ketika kita tidak paham cara ngelola stres, maka yang kita tularkan ke lingkungan sekitar kita adalah energi stres itu. Ya, jadi saling rembes kemana-mana ya. Stresnya karena project A atau kerjaan A, tapi rembesnya ke orang lain. Nah, ini yang seringkali di masa pandemi ini juga bocor kanan kiri di berbagai konteks gitu ya, atau unit-unit keluarga gitu, terus pertemanan, kerja dan lain sebagainya. Padahal di masa pandemi ini dan di pekerjaan kita butuh bersama-sama buat adapt dan thriving gitu, sehingga mengurangi drama-drama diri maupun drama lingkungan sekitar. Nah, itu kenapa kita akan hari ini membahas mengenai dua hal itu. Oke. Nah, teman-teman, saya mau tanya. Ada satu gambar ya, ini pernah lewat depan rumah saya juga, tapi waktu itu saya foto terus sudah nggak ada, jadi saya ambil dari berita nih. Apa yang teman-teman pikirin ketika ngelihat gambar ini? Silakan, boleh nyalain audio atau komen di grup chat, silakan, apapun bebas ya. Perhatikan, dan apa yang teman-teman pikirkan ketika lihat gambar ini? Silakan. Mbak Teti ketawanya banyak. Beban berlebihan, oke. On the remblong, oke. Lebih kapasitas, overload, takut terguling, iya. Overload, oke. Ada yang merhatiin yang lain? Bannya mungkin, atau orang-orangnya mungkin. Pengennya banyak, seru. Kayaknya Anda suka tantangan ya. Oke, apa lagi?
tinggal nunggu terguling. Baik, udah lampu hijau. Wah, ini observasi yang baik Reza ya, udah lampu hijau tapi belum jalan. Tapi karena gambarnya berhenti juga ya. Ngeri-ngeri sedap, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nice. Itu kalau motornya di sebelahnya aja ya gitu. Atau ada yang perhatiin bannya. Kayaknya bannya udah mau teriak di sebelah kiri ya gitu. Atau ada yang merhatiin ekspresi atau orang-orangnya, kira-kira apa asumsi teman ke orang-orangnya, cara duduknya ya. Ternyata kena kabel listrik, ini kayak angle. Oke. Orang-orangnya kepanasan, pasrah, duduk pasrah gitu ya, atau justru santuy ya di belakang. Tapi menikmati ya, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Orangnya juga santuy, kayak bukan ngerasa itu beban. Oke. Terima kasih teman-teman untuk respon-responnya. Nah, dari gambar yang sederhana ini, banyak dari antara teman-teman yang menyoroti gitu ya, bebannya yang besar. Ada yang menyoroti truknya gitu ya, overloadnya gitu, bebannya. Ada yang menyoroti cara orang-orang meresponnya, santai banget kayaknya ya, nggak ada apa-apa, duduk ngadep belakang gitu ya. Padahal kan beresiko yang ngadep belakang, kita nggak tahu kapan bakal terguling. Atau lampunya hijau gitu, bisa jadi ternyata performanya lebih lambat gitu ya. Bisa jadi di belakang-belakang ini ada yang lakson-laksonin karena dia aduh keong banget. Saya tuh pernah dulu ya nyetir keluar kota ke Pangandaran gitu, itu banyak banget truk-truk yang gede-gede muatannya ya, lambat banget kayak tutut. Tahu keong yang lama itu ya, kayak gila, setiap mereka di depan rasanya kayak aduh please dong, tahu diri, menepi dong, menepi gitu ya, saya pengen cepet-cepet jadi nggak bisa nih gitu. Nah, situasi-situasi ini banyak juga terjadi di organisasi gitu ya, atau di keluarga, dan mungkin hari ini konteksnya di organisasi. Ketika beban kita udah berat, ternyata kita ada yang responnya santuy gitu ya, ada responnya gaspol aja terus, nggak peduli deh gitu ya, yang penting target saya jalan, bodoh amat ini mau terguling atau enggak, yang penting saya achieve dulu gitu ya. Biasanya kan supir truk suka dikejar setoran ya, makanya ngebut-ngebut tuh ya. Biasanya quotes-quotes di belakangnya ada sayang istri gitu ya, atau quotes-quotes maut biasanya. Nah, kadang nggak sadar gitu beban yang dibawa tuh kayak gimana, bisa nggak sadar, akhirnya kalau nggak sadar jadi santuy, atau jadi tetap bawa aja gitu bebannya, atau terabas dulu aja yang penting gitu, saya nggak diomelin bos, mau saya kayak udah zombie gitu, nggak mau, maju aja terus gitu. Meresikokan orang lain dan meresikokan diri sendiri gitu. Tapi ternyata kalau di tempat kerja banyak juga nih situasi-situasi yang perlu kejar target gitu ya, atau misalkan ke pasangan gitu, atau ke keluarga, karena saking kita perlu untuk berfungsi sebagai manusia di situ, perlu achieve target, perlu kerja dan benar, akhirnya kita mengabaikan hal itu. Padahal kita sedang meresikokan diri kita sendiri dan orang lain. Resiko diri sendirinya apa? Jalannya mungkin lebih lambat, dan kadang-kadang yang sadar bukan kita tapi orang lain. Kok dia nggak balas-balas chat gitu ya? Kok dia kayak lebih lama nih ngerjain sesuatu? Kok biasanya selesai 30 menit jadi 1,5 jam dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang orang lain yang mengomentari gitu. Tapi si truk yang bebannya udah besar ini, saking tiap hari dia pikul, nggak dia taruh, nggak dikelola, akhirnya dia ngerasa dia pantas untuk bawa sebanyak itu. Biasalah stres kayak gini mah gitu ya, jalan terus terabas. Nah, padahal dampaknya buat diri sendiri, buat kendaraan yang dibawa ya, alias tubuh mental yang dibawa, buat orang lain yang kita bawa, termasuk orang-orang yang akhirnya berinteraksi di tempat kerja sama kita. Nah, seringkali kita nggak sadar gitu ya, kayak analogi gelas ini. Gelas kita tuh sepenuh apa sih gitu ya. Kadang-kadang overwhelmed banget nih, capek banget aku tuh gitu ya. Tapi kita pernah sadar nggak sih gelas kita tuh sebenarnya gelas yang segimana gitu. Apakah kita kolam, bak, atau gelas 500 ml, atau 1 liter, atau segimana. Kadang-kadang kita nggak sadar gitu, ukuran, takaran kita sendiri kita nggak sadar. Terus kita nggak menyadari juga luapan air yang masuk ke kita gitu ya. Bisa demand nih, permintaan tugas, kerusuhan di rumah gitu ya, pasangan yang berisik, rewel gitu dan lain sebagainya. Itu jadi kita suka tidak menyadari hal itu juga. Akhirnya si gelas ini tanpa penutup diterima terus, terima ya, alirin terus, tapi kemudian gelasnya penuh.
Nah, ketika penuh, akhirnya dia ngeluap dan akhirnya bisa rembes ke sekitar, ke diri sendiri, membuat becek dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya yang penting adalah ngegeser sedikit. Satu, kita tahu ukuran gelasnya. Kedua, apa yang masuk ke kita itu buru-buru kita alirin juga. Kita buang, kita regulasi, kita setor ke tempat lain sehingga kita nggak pernah benar-benar penuh. Nah, hari ini kita akan belajar gimana sih kita nggak benar-benar penuh gitu ya di tempat kerja. Nah, ini rumusannya teman-teman untuk ketahanan mental ya. Sebenarnya daya tahan kita rumusnya adalah faktor pendukung yang lebih besar daripada faktor resiko. Artinya adalah faktor pendukung diri kita sendiri ya. Kita tahu cara ngelola stres. Pendukungnya adalah kalau di kantor sistem kerja, teman kerja gitu ya, atasan. Kemudian bisa mengelola cara kerja yang baik gitu. Nah, ini faktor-faktor pendukung. Dan faktor resiko itu yang menggerus gitu ya kesehatan mental kita. Nah, kabar menariknya adalah di masa pandemi ini faktor resikonya banyak yang ada di luar kendali kita. Nah, sehingga kita perlu untuk menimba kemampuan-kemampuan yang lebih dari biasanya untuk bertahan di masa pandemi ini. Punya faktor pendukung diri yang cukup, faktor pendukung lingkungan kerja yang cukup, sehingga kita tahan ada di situasi itu. Nah, ini goalnya. Nah, hari ini kita akan bedah nih teman-teman, faktor pendukung di dalam diri kita sama faktor pendukung di lingkungan kerja kita. Sehingga pada hal-hal yang faktor resikonya memang tinggi ya, kayak COVID kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Tapi kalau faktor resikonya 100, tapi faktor pendukungnya 1000, maka kita akan tetap kuat. Gitu. Kalau faktor resikonya ternyata lebih gede daripada faktor pendukung, pasti kita akan keok. Nah, jadi niatnya adalah sama-sama di tempat kerja, di lingkungan freshman terutama adalah yuk jadi dukungan satu sama lain. Itu yang kita pegang dulu ya sebagai perspektif sesi pada sore hari ini. Nah, kita belajar yang pertama nih teman-teman, fundamental pengelolaan stres dari faktor dirinya. Nah, secara singkat nih, stres adalah respon fisiologis dan psikologis terhadap kejadian atau stimulus yang berasal dari dalam maupun luar diri. Wih, panjang banget ya. Kita lihat yang tebal-tebal. Respon fisiologis itu adalah respon tubuh. Kita kalau dicubit sakit gitu ya, pasti kita ngegeser. Nah, itu respon tubuh. Kalau ada stres yang nyubit, tubuh kita merespon atau bereaksi. Misalnya, wah tiap malam minggu masuk angin karena besok kerja gitu ya. Tiap mau meeting atau ketemu klien A, aduh kayaknya asam lambung udah naik gitu. Belum ketemu, baru ada di jadwalnya gitu ya. Dan respon psikologis, respon pikiran, perasaan gitu ya terhadap kejadian atau stimulus ini sama ya. Kejadian atau stimulus yang dari dalam maupun luar diri. Jadi bisa aja kejadiannya dari dalam gitu. Contoh, wah cuman masalahnya sepele gitu ya kadang-kadang gitu, tapi kita kembang-kembangin di kepala kita. Ini pasti nanti gini. Nah, kita lagi menggandakan gitu ya kesulitan di kepala kita sendiri. Padahal kalau masalahnya udah lewat, kayaknya masalah kecil deh gitu. Kenapa gue gede-gedein banget ya gitu. Nah, ini biasanya yang kita gandakan sendiri, sumber overthinking ini. Maupun masalah yang di luar diri, yang kendalinya nggak ada di kita. Nah, contoh di COVID ini. Karena di luar nggak bisa dikendaliin, makanya kita akan explore gimana ngendalin di dalam. Supaya faktor pendukung diri kita makin kuat. Nah, stres ini muncul kalau ada 3 faktor, teman-teman. Ada perubahan, situasi mengancam, sama situasi nggak terkontrol. Contoh, tiba-tiba berubah gitu ya. Jeng gitu, meeting harusnya besok tiba-tiba siang ini ya. Apa? Padahal kita udah planning bikinnya ntar sore gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu yang perubahan sifatnya mendadak pasti bikin stres. Kedua, mengancam fisik maupun mengancam psikologis gitu. Fisik COVID misalnya. Psikologis adalah tadi deadline-nya dimajuin, situasi yang nggak pasti yang bikin kita deg-degan secara psikologis. Ketiga adalah situasi yang nggak terkontrol, ini nggak terkendali tiba-tiba, itu bukan karena kita gitu ya. Nah, kombinasi ini akan memunculkan si stresnya. Nah, ternyata teman-teman, secara neuroscience manusia itu secara konstan mencari ancaman.
Hah? Maksudnya gimana? Bukannya nyari aman gitu ya? Enggak, ternyata kalau stres, manusia malah nyari ancaman. Hah, kok bisa gitu ya? Kenapa? Karena ternyata otak kita tuh super luar biasa baik banget sama kita. Dan dia hebat banget. Bayangin teman-teman metal detector ketika kita ke mall gitu ya. Dalam kondisi stres, otak kita akan bekerja kayak metal detector. Gitu ya, kayak scanning gitu tuh kalau mau ke mall bawa barang-barang bahaya misalnya. Kenapa? Karena dia jadi pintu utama buat lihat ada bahaya apa ya? Ada bahaya apa ya? Contoh, misalkan saya lagi stres gitu ya, otak saya akan kerja maksimal buat nyariin potensi masalah yang terjadi di kemudian hari. COVID-nya masih lama, nanti klien ini gimana ya, nanti itu gimana ya. Wah, dia cariin tuh potensi ancaman-ancaman yang akan kita hadapi. Nah, kenapa dia ancaman? Sebenarnya dia baik supaya kita bersiap-siap. Tapi biasanya malah jadi overthinking. Kita kira, oh banyak banget tantangan dalam hidup saya tidak sanggup gitu ya. Padahal otak itu sedang berbaik hati, kayak pacar kita, kayak orang terdekat gitu ya, yang lo nggak apa-apa kan, lo nggak apa-apa kan, hati-hati loh, nanti bakal ada gini, hati-hati loh gitu. Dia akan ngasih info yang makin banyak ketika kita dalam kondisi yang menantang. Nah, dalam kondisi stres kita menghasilkan energi, entah itu energinya jadi termotivasi atau malah kita jadi rebahan terus gitu ya, kayak capek banget gitu karena energi mentalnya nih yang bekerja terus. Karena apa? Kenapa dia energi pikirannya bekerja? Karena dia nyari ancaman. Ada apa lagi yang belum ya? Ada apa lagi yang belum ya? Gitu. Dia tumpuk di kepala. Nah, terus ternyata dalam kondisi stres yang berlebihan, otak logis kita nggak bisa bekerja dengan optimal. Makanya jadi susah mikir, nggak fokus, jadi linglung, jadi skip terus gitu ya. Karena kondisinya lagi stres. Dan otak logis kita bekerja paling maksimal ketika emosi kita dalam keadaan seimbang. Gitu. Ini dia yang jadi cikal bakal kenapa pengelolaan stres itu penting. Gitu ya, untuk jaga emosi kita atau perasaan kita seimbang supaya logika kita muncul gitu. Nah, di dalam situasi krisis juga nih teman-teman, ternyata kita jauh lebih membutuhkan otak logis kita. Kenapa? Otak logis kita akan ngasih strategi buat kita survive. Sedangkan perasaan kita akan nuntutnya diemong. Tidur dulu ya, rebahan, nangis dulu ya 2 jam deh, gitu, capek banget gitu. Nah, padahal otak kita pengennya kita survive gitu. Akhirnya dia nggak bisa survive karena stresnya lagi banyak. Nah, itu dia kenapa emotional health itu penting. Tuh, nah nih contoh-contohnya nih tiap orang kadang-kadang ya kalau dapat tantangan atau naik roller coaster gitu ya. Ada yang tiba-tiba muntah, nggak bilang-bilang, berani kok. Saya pernah sama teman saya lagi naik roller coaster di Dufan, dia bilang gue berani kok, tenang aja gitu, muntah. Katanya gue tiba-tiba deg-degan gitu, nggak sinkron tuh keinginan sama fisiknya. Ada yang mati deh gue gitu ya, ada yang perasaannya malah senang, tambah lagi pak, putar 100 kali ya. Pernah ngalamin itu di Dufan. Siapa tuh sebel banget, saya udah mau muntah, dia lagi pak, terusin gitu. Atau bahunya tegang, fisik gitu ya. Nah jadi ini tanda-tanda ketika kita stres gitu. Mati deh gue adalah pikiran, jadi lebih negatif gitu ya, lebih pesimis. Muntah itu perilaku, tiba-tiba aja menghindar, detektif media sosial, nggak bales chat teman kerja lebih dari 3 jam gitu ya. Terus dan lain-lain. Bahu tegang itu fisik gitu. Ini tuh perasaan. Ada yang perasaannya tiba-tiba takut, ada yang malah jadi senang dapat tantangan. Nah ini sekilas aja teman-teman ya, mungkin teman-teman pernah baca juga gitu dari pikirannya apa gitu ya, tanda-tandanya. Lupaan, gak fokus, keputusan jelek gitu, pesimis, cemasnya meningkat, otaknya penuh gitu. Bisa jadi sekarang ya saya temukan adalah gini, banyak orang takut situasi COVID tapi dia menganggap kerjaannya stres. Padahal karena tabungan di kepalanya udah banyak tentang hal lain ya, keluarga ya, COVID, ya situasi lain, sehingga pekerjaan yang ternyata nggak seberat itu udah masuk ke kapasitas yang udah berat. Nah ini muncul juga nih,
gitu. Atau justru kapasitas di tempat kerja lagi tinggi juga gitu ya, sehingga menambah beban di pikiran kita. Terus perasaan, mood swing, senggol bacok, colek dikit marah, dibicarain ngambek, biasanya nggak apa-apa gitu. Biasanya terganggu sama hal kecil, mudah marah, sulit santai, terbebani, ngerasa kesepian dan nggak bahagia. Flat aja perasaan ya. Susah disenangkan gitu. Biasanya order GoFood langsung happy gitu. Sekarang kayak biasa aja gitu. Nah, ini jangan-jangan tandanya juga. Terus rasa-rasa sakit nih di fisik gitu, mual, pusing, diare dan lain sebagainya, kulit merah. Perilaku, makan, tidur itu tambah banyak atau tambah rendah atau enggak sama sekali. Narik diri, nggak mau bales detektif medsos, takut gitu ya ketika kerja, nunda pekerjaan, numpuk dan lain sebagainya. Nah, yang perlu kita highlight adalah teman-teman, jadi saya mau kasih tahu nih ada segitiga ya. Jadi di tubuh kita ada pikiran, perasaan, sama badan atau tubuh. Nah, kalau jumlahnya 100% ya artinya 33,3 gitu ya. Kalau pikiran kita lagi nggak berfungsi, dia akan alihkan beban kerja dia ke perasaan sama ke tubuh. Makanya biasanya kalau pikiran mumet, tubuh itu kena juga. Ya sakit-sakit lah, linu-linu gitu ya. Atau perasaan nggak enak gitu karena berpengaruh juga dari aspek lainnya. Gitu juga kalau badan lagi sakit ya, pasti kayak perasaan nggak enak gitu, pikiran macam-macam dan lain sebagainya. Nah, tanda yang paling jujur adalah dari perasaan sama dari tubuh gitu. Perasaan itu nggak bisa bohong gitu ya, dia otomatis muncul gitu, nggak bisa kita bohong-bohongin gitu ya. Ini bukan soal pacaran atau berpasangan, tapi perasaan tuh nggak bisa dibohongin, munculnya natural. Nah, perasaan ini adalah pesan dimana kalau kita takut berarti tantangannya terlalu gede. Kalau kita senang berarti kita puas sama satu hal itu. Kalau kita ngerasa sedih berarti kita kehilangan sesuatu atau butuh support dari orang lain. Kalau kita marah berarti ada yang nggak sesuai ekspektasi kita. Nah, kalau itu terjadi di tempat kerja atau diri kita, kita analisa dulu tuh, kok aku marah ya? Apa ya yang nggak sesuai sekarang? Kok aku sedih ya? Apa ya yang kehilangan dariku? Kehilangan harapan kah? Kehilangan kontrol kah? Kehilangan kepercayaan kah? Atau apa? Nah, ketika kita bisa ngenalin, kita bisa bantu untuk kelola gitu. Nah, jangan sampai kalau kita nggak kelola, jadinya kayak si Hulk nih. Kita nggak tahu kapan tiba-tiba dia bisa berubah atau meng-hijack diri kita sehingga kita berubah jadi seseorang yang justru lebih mencerminkan perasaan negatif kita itu gitu. Nah, bahaya nih kalau di tempat kerja biasanya ya. Kadang-kadang brief klien nggak lengkap. Ini salah siapa sih ini? Wah, emotional hijack langsung. Marah gitu ya, cemas, dan akhirnya kecemasan itu ditularin ke orang lain. Nah, jadi baiknya gimana untuk bisa mengelola hal itu ya? Ini banyak banget sekarang yang salah kaprah tentang pengelolaan stres gitu. Pikirnya adalah pengelolaan stres tuh hanya yaudah deh makan enak, yaudah deh tidur, istirahat. Enggak, sama sekali nggak kayak gitu. Justru malah saya memperhatikan tren pengelolaan stres pada saat ini ya beda banget sama dulu gitu. Kenapa? Karena situasinya makin berubah-berubah. Nah, ini ada satu hal yang bisa kita pakai teman-teman, dan ini akan jadi investasi seumur hidup sampai kita tua, sampai kita nggak ada gitu ya. Nah, pengelolaan stres yang tepat sebenarnya adalah yang intensional atau bertujuan, punya tujuannya, dan didukung sama kesadaran penuh. Contohnya adalah kalau saya lagi stres, kemudian saya minum boba 1 liter gitu ya. Saya lagi berantem sama rekan kerja, terus minum boba 1 liter. Situasi marahnya sama rekan kerja, kok yang diminum boba sih, nggak nyambung gitu ya, nggak nyambung blast. Ada yang kayak gitu kalau lagi stres alihnya ke makan makanan Padang kak 3 porsi wow gitu ya, atau makan manis-manis tanpa henti gitu. Nah,
ini kenapa nggak ngefek hal ini, bahkan nggak ngefek banget gitu ya. Kenapa? Karena nggak didasari sama tujuan dan kesadaran yang penuh. Maksudnya apa? Kalau kita berantem sama rekan kerja, kita harus tanya berdasarkan ini. Tujuan kita apa sih? Intensi kita apa? Oh, kita pengen berdamai sebenarnya sama dia. Oh, kalau kita mau berdamai, cara ngelola stres yang paling tepat adalah minta maaf sama beliin dia makanan. Jelasin sama dia, bukan minum boba 2 liter, apalagi sampai beli saham-sahamnya atau gelegek di tempat gitu ya. Nggak akan ngebantu. Nah, ini dia yang sekarang banyak terjadi teman-teman. Kenapa? Pahami ada tentang ngelola stres, ya udah sekenanya aja. Gue lagi stres sama teman kerja atau klien, ya udah ngopi, ya udah apa gitu ya. Wah, nggak ngebantu. Yang ada otak kita makin stres, dia makin nggak percaya sama kita kalau kita bisa ngatasin stres kita. Ih, kok lu malah minum boba sih, orang lu pengen berdamai. Lain ya, kalau rekan kerja kita misalkan ada yang tambeng banget gitu ya, paling nanti dia tunggu adem dulu baru bisa dikasih tahu deh. Ya udahlah, nanti kita tunggu sehari lagi gitu. Berarti tujuan kita bukan untuk berdamai langsung, tapi nenangin diri dulu. Kalau kita mau nenangin diri, minum boba atau nonton Netflix itu baru bener. Karena tujuan kita adalah menenangkan diri. Kalau tujuannya bukan, otak kita stres. Lalu kok tahu harusnya minta maaf, kenapa minum boba, nggak nyambung lo gitu. Lo bisa nggak sih menavigasi hidup kita gitu ya, ntar stres dia tuh muncul overthinking makin gede gitu. Jadi otak pun bisa tidak percaya sama kita gitu. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Kenali notifikasi ke diri kita. Kayak handphone ya, dia punya notifikasi. Kalau handphone ada notifikasi, diri kita pun muncul notifikasi. Kalau kita berhasil baca notifikasinya, kita akan berhasil mengelola diri kita. Sekarang saya lihat banget nih, banyak orang-orang ya, anak-anak muda kayak, yuk mari yuk berdampak buat lingkungan sekitar, yuk mari yuk SDGs, yuk mari yuk gitu ya. Berlomba-lomba untuk berdampak buat orang lain. Kalau menurut saya sekarang gitu ya, paling penting juga adalah berdampak ke diri kita dulu, ekosistem diri kita. Kita bisa nggak sih mereduksi pikiran negatif? Kita bisa nggak sih dalam waktu 10 menit naikin keadaan perasaan kita jadi lebih baik? Kita bisa nggak sih nggak melukai diri kita saat kita stres? Kita bisa nggak sih nggak nularin kecemasan ke orang lain? Menurut saya itu penting banget sebelum kita bisa berdampak ke orang lain gitu ya. Ngasih dampak apa ke orang lain kalau diri kita sendiri nggak mampu untuk mengelola stres kita. Nah, mulai dari apa? Ngenalin notifikasi diri kita. Nah, caranya adalah dari 4 hal tadi. Pikiran, perasaan, tubuh, perilaku kita lihat, kita observasi. Kadang-kadang susah tuh ngenalin ya, oh diri kita kenapa. Kita bisa pakai satu analogi gambar misalnya. Aku kenapa sih? Kalau dipikir-pikir perasaanku kayak apa ya sekarang? Kayak tiba-tiba tsunami gitu, duar gitu ya. Berantakan, carut-marut, gak enak gitu ya. Oke, tsunami tuh kayak apa? Tsunami di pikiranku kayak apa? Oh, banyak pikiran. Tsunami perasaanku kayak apa? Berkecamuk gitu ya, kayak pusaran angin. Tsunami di tubuhku tuh apa? Dikit-dikit pegal. Dikit-dikit masuk angin gitu ya, sebulan masuk angin 8 kali. Itu stres kali, bukan masuk angin. Terus perilaku kita juga gitu. Nah, kita bisa pakai tuh analogi-analogi itu untuk mempermudah mengenali notifikasi kita. Nah, saya sekarang bisa ngenalin tuh, kalau kaki saya mulai goyang-goyang, itu saya stres biasanya. Atau kalau bahu saya sakit gitu ya, itu biasanya stres. Tapi karena saya harus kerja, kadang-kadang otak saya memanipulasi. Nggak apa-apa kok, bisa yuk, santuy, pasti bisa kok, tenang gitu. Hey, bohong, kayak ngeracun gitu. Kamu sedang tidak tenang. Karena tubuh kamu merespon sakit dia sebenarnya. Nah, jadi notifikasi itu harus ditangkap gitu. Kayak saya ya dulu saya tuh pernah beli alat massage ya, 300.000. Itu buat massage pundak, karena pundak saya suka sakit. Karena alat massage itu biasanya ujungnya tumpul ya. Nah, itu udah nggak ngefek, karena biasanya kalau saya stres, notifikasi saya paling tinggi adalah di sini. Ini tuh udah pasti sakit banget. Akhirnya saya ke S Hardware, beli penumpuk daging. Buat tumbuk daging, tahu yang ujungnya runcing-runcing. Nah, itu saya beli dan itu saya pakai sampai sekarang. Itu yang ngefek. Nah,
Jadi untuk ngebantu diri kita adalah redain dan tangkap notifikasi itu. Kedua, kalau notifikasinya udah ditangkap gitu ya, kita lakukan, tanya ke diri kita sendiri. Ini rumusan untuk pengelolaan stres yang bertujuan tadi. Aku kenapa sih? Apanya? Oh, aku tuh berantem sama rekan kerja misalnya ya. Kenapa? Aku sebel banget. Ya soalnya dia deadline-nya belum memenuhi misalnya, karena ada satu dan lain hal. Oke, terus apa yang saya inginkan atau tujuan saya apa ke situasi ini? Tujuan saya adalah ngasih tahu dia sih, karena kalau dia nggak memenuhi deadline itu ngaruh ke tugas saya, sedangkan saya juga diburu sama yang lain misalnya. Oke, berarti saya pengen kasih tahu dia supaya kita punya cara kerja yang lebih nyaman. Baru deh masuk ke tahap keempat caranya. Ya udah, caranya adalah ngajak ngomong, kasih tahu evidence, ketemuan, ngasih tahu, ngasih feedback dan lain sebagainya. Nah itu yang akan ngebantu stres itu reda. Karena kalau stresnya nggak ditangani dengan tujuan yang tepat, biasanya stresnya meningkat. Ciri-ciri kita tidak mengelola stres dengan tepat adalah udah melakukan segala cara itu nggak hilang. Itu ciri-ciri pertama. Berarti tujuannya bisa salah atau caranya salah. Gitu. Nah, terus selanjutnya adalah kita bisa nih mulai dari penanggulangan ya apa gitu ya. Ini beberapa tipe cara mengelola stres. Oh, kita rajin nabung gitu ya. Rajin menanggulangi. Kalau stresnya datang kita baru fight. Gitu ya. Contoh mau jajan nih di aplikasi Gojek misalnya. Mau jajan di mau pakai GoFood. Tapi nggak ada duit. Berarti kita ngisi saldo. Nah, ini penanggulangan. Masalahnya tiba-tiba datang, kita cari cara buat ngatasin. Ada juga yang sehari-hari mencegah. Sehari rajin meditasi, sholat gitu ya, kemudian olahraga tiap hari sehingga badannya kuat. Ketika energi badannya kuat, pas masalah datang dia udah punya saldo. Nah, saldo ini yang perlu kita tumpuk di diri kita supaya nggak nunggu masalah datang dulu. Terus ada cara lain, emotion focus coping sama solution focus coping. Emotion ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi stres yang bisa ningkatin perasaan positif. Contohnya adalah ibadah, nangis bersama-sama atau sendirian, nangis di bawah shower. Terus gimana nonton Netflix, nonton tayangan lucu gitu ya. Nah, kalau saya suka nonton video-video konyol, itu saya biasanya punya protokol sendiri ya. Di jam mau tidur, saya punya grup yang khusus ngasih video-video di Instagram yang kocak-kocak. Jadi kalau malam itu saya nontonin supaya lelah saya turun dulu baru saya tidur. Nah itu fokusnya adalah ningkatin energi positif atau perasaan positif. Ada lagi yang solution focus coping. Ini fokusnya adalah ngatasin masalahnya langsung gitu. Bikin scheduling gitu. Kemudian bikin planning ke rekan kerja, bikin kesepakatan, bikin penjadwalan kerja gitu, mengatur rutinitas. Ini masuk ke solusi. Nah orang kalau kebanyakan emotion mulu ya dikit-dikit ada masalah nangis, tidur, nangis, dur gitu ya. Akhirnya yang otaknya tahu adalah kalau ada masalah nangis aja, tidur aja. Nah biasanya dia akan kembali tuh ke hal itu. Masalahnya selesai nggak? Enggak. Jadi ini harus seimbang nih antara solusi sama nangis. Kalau kita punya waktu yang lebih, kita boleh pakai emotion lebih banyak. Artinya adalah punya waktu di weekend ya udah mau nangis 2 hari 2 malam gak apa-apa. Tapi kalau hari biasa mau nangis kan susah ya. Yang lama atau santuy gitu rebahan. Jadi ini bisa diimbangi. Kemudian gak semua pengelolaan stres itu membantu. Banyak juga yang gak ngebantu. Contohnya apa? Tergantung sama tujuan tadi. Kalau saya berantem sama rekan kerja, tujuan saya adalah berdamai, tapi saya minum boba, pasti gak membantu. Atau saya marah-marah di medsos, pasti nggak membantu. Gitu. Yang membantu adalah minta maaf, minta dijembatani, ngobrol, itu yang ngebantu. Jadi bantu atau nggak ngebantu tergantung tujuannya.
Semakin sering kita pakai pengelolaan stres yang nggak membantu, makin tinggi stresnya. Gitu, karena notifikasinya nggak dibaca dengan tepat atau nggak direspon dengan tepat. Gitu. Nah, ini jadi kalau kaitannya sama pekerjaan kita, gitu ya, di sini ada namanya the Yerkes-Dodson Law. How anxiety affects performance. Jadi, kenapa sekarang kekhawatiran WHO negara-negara gitu ya, justru adalah kalau generasi sekarang banyak stres, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kita punya generasi yang daya tahannya kurang. Dan itu akan dipersulit di bisnis. Bersaing sulit gitu ya, SDM jadi nggak produktif, kita jadi rentan gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan sekarang banyak di dunia. Nah, ini kalau kaitannya sama performance adalah gini teman-teman. Jadi di sebelah kiri ada lemah ya dan kuat. Ini ada lemah juga dan kuat di arousalnya. Nah, di sebelah kiri ke atas itu performance atau performa kerja kita. Ke kanan ada arousal atau alertness ya gitu. Kewaspadaan gitu. Reaksi-reaksi yang kewaspadaan. Nah, sebenarnya di masa di pekerjaan gitu ya, maupun di masa-masa sulit, sebenarnya kita butuh untuk merasa stres pada kadar yang cukup. Kenapa di sini kalau stresnya kadarnya cukup di tengah ini nih, saya kasih annotate. Kalau stresnya kadarnya cukup di tengah, maka performance-nya cukup. Tapi kalau misalkan performance-nya rendah, arousal-nya rendah, nggak akan menimbulkan apa-apa ya, gitu. Dan di awal kita perlu bangun dulu attention kita, interest kita gitu ya, minat kita untuk kerja, fokus kita untuk kerja di sini. Nah, tapi kalau misalkan terlalu stres, terlalu cemas gitu, ini biasanya performance akan pasti otomatis turun. Mosquitoes are members of a group of almost 3,600 species of small flies within the family Culicidae. Ada suara. Do you want me to keep reading? Oh, ada suara masuk ya? Iya, Siri saya kenapa bunyi? Nggak ada yang panggil ya? Oke. Abaikan. Ya, kayak gitu. Jadi lanjut. Nah, itu jadi sebenarnya stres secukupnya itu penting, tapi kalau udah kebanyakan akan ganggu performa kita. Nah, kabar baik dan kabar buruknya gitu teman-teman ya, kita hidup di ekosistem keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kerja, pacar, teman gitu ya. Ini di sebelah kanan contoh-contohnya. Kita yang warna hijau itu hidup di lingkungan sekitar. Keluarga, teman kerja, sekolah, dan lain sebagainya. Hidup lagi di lingkungan lebih besar sampai ke negara gitu ya. Nah, kabar buruknya adalah energi itu nular. Ingat awal-awal COVID banyak yang panic buying. Sampai kemarin ya ada minyak ya, masih ya. Minyak terus susah berulang ya, sampai wah. Gitu ya. Paniknya barengan. Kenapa energi cemas itu nular teman-teman? Jadi bayangin kalau di satu divisi itu banyak yang panik, biasanya itu divisi akan mudah capek. Kenapa? Karena paniknya ditularin ya ada satu, duh gimana sih gitu ya di sana. Iya nih, si ini juga gini nih, sama aja tuh kayak si ini. Wah, adu-aduan nasib ya. Adu-aduan nasib itu teman-teman masuk nih ke panca indera kita, ditumpuk di beban mental kita, akhirnya ketumpuk di energi mental kita. Ngaruh banget, sengaruh itu. Apalagi belum ya istirahat, bukannya medsos, lihatnya adalah berita atau lihat instastory angka COVID. Masuk lagi kita nabung cemas ya. Terus ternyata ada hal lain, nabung lagi cemas. Kita tuh lagi ngebantu diri kita buat nabungin cemas di diri kita sendiri ya. Bagi dong cemas, tabung terus, tabung. Nggak heran kalau kita cepet stres atau cepet burnout. Karena kita nggak punya katup nih buat kuping kita, dan kita juga nggak nolong teman-teman kerja kita untuk nggak nularin cemas ke mereka. Akhirnya energinya turunnya barengan gitu.
Nah, akhirnya satu sama lain jadi kayak pusaran angin. Pernah nggak ya gitu ya, di situasi kuliah, di situasi magang, di situasi kerja gitu, atau di keluarga ya, ada orang-orang yang kayak pusaran angin. Gitu, gitu, atau klien ya, tiap berhadapan sama dia, wah buset gitu ya, kayaknya gue mau dilibas nih kalau deket-deket gitu. Wah, TBL banget ya TBL. Takut banget gue deket-deket dia, bentar lagi gue kelibas gitu ya. Nah, orang-orang ini yang perlu kita minimalisir gitu, bukan menghindar, karena kadang-kadang kalau di situasi kerja kita nggak selalu bisa menghindar, tapi menguatkan pertahanan diri kita sehingga energinya nggak nular. Kabar buruknya, kalau semuanya nular, semuanya akan ngasih vibrasi energi negatif. Akhirnya biasanya cepat capek, barengan, cepat stres dan lain sebagainya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Adalah kayak handphone perlu ngecharge. Tapi ngecharge-nya selain ngecharge dari diri sendiri, perlu ngecharge-nya dari lingkungan sekitar kita atau teman kerja. Bayangin kalau teman kerja kita jadi power bank kita juga. Enak gak hidup? Enak. Duh parah banget ya klien ini. Iya kak, sabar nih minum teh dulu. Waduh. Dia tenang, yang dikasih juga tenang gitu ya. Kayak iya sih, oke lah gitu. Itu bukan kayak, serius kak, kenapa cerita dong cerita. Wah ini biasanya bersama-sama kita bergulung bersama ya dalam pusaran kecemasan ini gitu. Jadi penting ini jaga energi satu sama lain. Kenapa penting jadi jaga energi? Kalau bayangin semuanya energinya adalah di kiri gitu ya, 10 orang aja satu divisi energi di kiri, maka bisa aja ditambah turun. Satu sama lain influence tambah turun. Tapi kalau ada 10 orang gitu ya di divisi, 7-nya rendah, 3-nya tinggi aja. 3 ini bisa influence ini buat naik. Gitu sehingga nggak saling merugikan satu sama lain. Gitu. Terus kedua adalah teman-teman di sebelah kanan ini ada metode, mungkin ada yang udah tahu juga ya, namanya scamper. Scamper ini biasanya dipakai kalau kita mau ambil ide sebanyak-banyaknya gitu ya, cari ide sebanyak-banyaknya untuk menyelesaikan masalah kita. Nah, scamper ini terdiri dari singkatan, ada substitute atau digantiin, ada combine itu dikombinasi, digabungin. Ada adapt, beradaptasi, entah di depan, entah di belakang, gitu ya. Kemudian ada modify, magnify gitu, ganti warnanya, gitu. Ada ganti penggunaannya, put another use, eliminate itu diilangin, sama reverse itu digantikan, atau didistribusi, di regroup lagi. Nah, ternyata cara-cara kita ngelola stres bisa pakai scamper juga. Contohnya adalah, stres banget nih, kayaknya makan udah gak ngefek deh. Oke, saya bisa substitute dengan apa ya? Gantiin dengan cara apa ya? Oh, berkebun. Ya udah coba. Oh, ternyata saya bisa makan sambil berkebun. Di depan rumah saya sepetak itu. Saya pernah diketahui nama adik saya sama teman-teman kerja saya juga. Karena apa? Teman-teman saya bawa JBL atau speaker saya ke kebun rumah saya yang gak seberapa itu. Kemudian saya lepas alas kaki dan saya nyiram tanaman sambil dengerin lagu. Diketawain nggak? Diketawain. Tapi saya bodo amat. Saya pikir wah ternyata kombinasi itu mempercepat saya punya energi lebih. Itu saya ingat waktu itu cuma punya waktu 10 menit ya. Badan capek banget tapi harus ketemu klien. Tapi kalau ketemu bisa jadi saya malah nggak perform gitu. Jadi saya keluar, saya nyiram sedikit tanaman, digabungin sama makan enak, digabungin sama dengerin lagu enak. 10 menit ternyata bantu energi saya makin tinggi. Nah, jadi scamper ini bisa dipakai tuh untuk gantiin kebiasaan-kebiasaan buruk yang nggak tepat teman-teman dalam mengatasi stres. Eliminasi contohnya ya, hilangin kebiasaan-kebiasaan yang nggak penting. Saya sekarang jujur aja, saya mute sama hide Instastory dan Instagram orang-orang yang kerjaannya ngepostnya itu kesulitan hidup mereka. Atau tiba-tiba deket agak gue dimasukin close friend terus isinya ngeluh di close friend gitu. Kenapa saya harus dengerin dia gitu ya. Padahal gitu saya nyari Instagram buat sarana refreshing yang ada kayak
wah ini energi mental saya bisa terkuras. Akhirnya saya mute tuh semua. Honestly, ini baru dicoba 2 mingguan, wah itu enak banget gitu ya. Algoritma saya paling depan gitu, isinya adalah orang-orang yang positive vibes atau paling nggak hidupnya genuine gitu ya, sedih, stres secukupnya gitu ya. Dan itu ngebantu banget gitu. Jadi mengeliminasi, ganti-ganti cara-caranya supaya punya cara yang lebih kreatif. Tuh. Nah, ketika kita stres, kita bisa kenalin situasi kita. Apakah mendesak gitu ya, atau kita mau ngejaga aja. Mendesak tuh adalah di tengah meeting. Teman-teman pernah nggak sih lagi stres di tengah meeting? Pernah ya. Kita udah capek gitu, apalagi kayak meeting jam 3 lewat 01 sampai jam 4.01 nyambung lagi. Kita kayak wah gitu, tenang gitu, ada solusinya. Ini masuk ke kategori mendesak. Jujur saya pernah tuh metain kalau saya stres di 1 menit, saya cuma punya waktu 1 menit, saya bisa ningkatin energi saya dengan cara apa? Oh saya punya 5 menit, oh saya punya 10 menit, punya 1 jam. Saya udah punya tuh bank datanya. Ya, informasi bank datanya saya, wah jauh sih ini itunya, tapi di buku gitu ya, saya punya bank datanya. Sampai yang costnya 0, sampai yang costnya mahal. Nah, saya punya tuh bank data itu. Jadi, ketika mendesak saya tahu harus ngapain. Nah, ini kita akan belajar secara singkat kalau mendesak sama menjaga kita bisa ngapain. Mendesak adalah yang situasi kita nggak bisa kabur. Biasanya banyak nih di kerjaan ya. 1. Ada teknik nafas 2x1 namanya, yang secara penelitian terbukti untuk mengurangi stres. Kenapa orang ngeluh, teman-teman? Orang ngeluh itu karena mekanisme tubuhnya kebanyakan energi stres sehingga dia mau keluarin. Biasanya keluarnya adalah nih, perhatiin ya, kalau teman-teman ngeluh atau sekitar yang ngeluh, gimana sih bla 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 bla. Familiar? Nah, ternyata itu tuh bukan tanpa sebab. Itu ternyata mekanisme tubuh kita yang ngasih tanda kita harus keluarin tuh energi negatif kita dengan cara berhembus. Nah, sebelum kita berhembus dengan ngeluh, kita bisa pakai teknik ini. Contohnya adalah 2 kali hirup, 1 kali hembuskan panjang. Contoh. Nah, ini biasanya saya pakai kalau saya cuma punya jeda waktu 1-3 menit di meeting. Bahkan kadang-kadang saya matiin off cam, capek banget nih, gue nafas dulu lah. Nah, ini dilakukan gitu. Ini bisa efektif, bahkan lebih efektif dari cara meditasi atau teknik breathing yang lainnya. Nah, ini ya, ini mendesak alias nggak bisa kemana-mana. Kan nggak tahu ya kita bernafas lagi meeting. Nyaris hampir gak ketahuan. Terus panoramic view, ini kalau kecapean Zoom meeting. Biasanya kalau Zoom meeting itu pandangan kita tuh portrait. Portrait itu adalah fokus gitu ya. Kita bisa ganti ke panoramik. Contoh panoramik adalah biasanya gini, diganti ke gini. Caranya adalah mundur beberapa langkah dari posisi teman-teman. Lihat di bagian belakang laptop. Nah, kalau belakangnya tembok, teman-teman cari arah lain yang lebih lebar. Tapi sebenarnya tembok pun juga bisa, alias mundurnya cukup jauh gitu. Nah, ini bisa ngebantu stres-stres dari mata yang biasanya kita lihat. Aduh, maaf ya, saya minum dulu. Oke. Stres-stres dari mata yang biasanya karena kita terlalu fokus gitu. Terus pejamin mata sejenak. Nah, ternyata memejamkan mata itu punya efek ke psikologis kalau kita berada dalam kondisi aman. Contohnya, kalau kita lagi tidur gitu ya, kan kita aman. Kalau kita lagi meluk orang lain atau orang yang kita sayang, biasanya kadang-kadang kita merem juga. Itu kondisi aman. Jadi ternyata banyak mekanisme tubuh kita yang kalau dalam kondisi aman, dia tuh terpejam. Nah, ketika lagi meeting, teman-teman bisa juga tuh, jangan lagi mimpi terus teman-teman, pejamkan mata ya. Gitu, tapi pas lagi nggak kelihatan, pas sempat off cam, pejamin mata aja dulu, jeda meeting, pejamin mata dulu beberapa detik gitu ya.
sambil tarik nafas. Nah ini mendesak itu bisa kepake banget. Terus kalau menjaga, nah ini biasanya adalah tidur. Tidur ini gak ada sebetulnya yang baku ya 7 apa 8 jam atau lain sebagainya, tapi secukupnya gitu, tergantung metabolisme tubuh masing-masing. Kedua, olahraga. Aduh, mau batuk lagi sebentar ya. Nah, kedua adalah olahraga. Ini biasanya yang 150 menit per minggu berdasarkan riset dan intensitasnya medium. Sepedaan gitu ya, sepedaannya yang santai, jangan ngebut, apalagi kompetisi, gak usah jogging gitu ya. Pokoknya segala yang olahraganya lebih santai. Kenapa? Body movement itu merilis stres. Bayangkan, kadang-kadang ini saya lakukan teman-teman. Kalau meetingnya padat gitu ya, tapi saya cuma punya waktu 2 menit, saya jogging di tempat. Kalau nggak pasang lagu bentar, terus saya joget asal gitu loh, dancing asal. Nah, kenapa? Tubuh kita bisa merilis stres dengan cara itu. Nah, ini ngefek banget. Jadi teman-teman bisa pakai itu juga ya, di jeda-jeda yang sederhana maupun ketika teman-teman mau jaga secara umum. Sosialisasi sama yang sehat. Nah, ini kalau sekarang yang relevan adalah sebenarnya tadi atur algoritma. Jangan pernah klik hal-hal yang interaksi sosialnya akan buruk. Temennya suka gibah gitu ya, suka pamer gitu, atau drama gitu ya. Mute aja semuanya. Nah, itu bisa teman-teman mute, nggak diklik atau nggak terlalu dilihat atau dibaca. Nah, kemudian sebelum tidur sejam nggak usah pegang handphone. Kenapa? Supaya otak kita masuk ke mode rest atau mode istirahat. Jadi salah tuh kalau ada istirahat biasanya nge-googling, scrolling, jangan pernah. Jangan pernah lakukan itu. Kenapa? Otak kita nanti nggak akan belajar kapan waktu istirahat, kapan waktu mikir. Gitu, jadi jedain biasanya nggak usah pegang apa-apa. Sekarang di handphone banyak banget nih teman-teman yang bisa dipakai ya. Kayak misalnya modenya, aplikasinya dinonaktifkan pada jam-jam tertentu. Itu di beberapa handphone udah bisa, teman-teman bisa coba juga untuk lakukan itu. Terus mati lampu sebelum tidur gitu. Kenapa? Karena lampu mati, lampu terang kayak gini sebenarnya alert, tanda kewaspadaan di mata kita. Itu akan meningkatkan resiko kita lebih sulit tidur sama anxiety lebih tinggi. Jadi upayakan tidurnya lampunya gelap. Nah, misalnya adalah teman-teman bisa tuh pakai sekarang banyak ya lampu-lampu Bardi contohnya. Itu yang bisa kita set ke handphone. Nanti di jam tertentu dia akan warm. Nah, itu saya praktekin itu. Jadi sejam sebelum tidur di jam 11 gitu ya, itu lampu otomatis warm. Kemudian mati di jam berapa? Jam tertentu. Itu bisa teman-teman pakai untuk menimba energi mental karena cahaya yang terlalu terang ini bikin alert mata dan kita ngerasa harus dalam keadaan siap gitu. Makanya orang kalau ada cahaya pagi-pagi ya, matahari, biasanya kita alert karena matahari atau tanda cahaya itu tanda kita beraktivitas gitu. Terus mandi air hangat di malam hari dan air dingin di pagi hari karena ternyata fungsinya beda nih. Air hangat lebih buat relax gitu ya, nurunin cemas, bikin kita relax, kalem, sedangkan air dingin tuh ningkatin kewaspadaan. Jadi jangan kebalik, biasanya orang yang mandi air hangat pagi hari lebih letoy. Nggak siap karena secara body untuk menghadapi tantangan gitu. Kalau mandi air dingin malam hari gitu bisa alertnya tinggi juga. Gitu. Terus musik yang slow beat, aromaterapi, biasanya kalau saya udah parah banget gitu ya, ternyata indera penciuman itu ada jalur khusus ke syaraf kita yang bisa cepat banget membantu kita untuk meredakan stres. Nah, ini teman-teman bisa pakai lemon kalau mau kerjanya maksimal, atau kalau mau istirahat chamomile, bergamot, lavender. Gitu. Nah, ini ngebantu untuk ningkatin energi kita. Terakhir adalah mindfulness, yoga atau meditasi yang bisa dipakai. Nah, terakhir nih teman-teman, ini yang akan kita bahas mungkin nggak lama gitu ya. Tapi sinergi kita dalam mengelola stres bersama rekan kerja kita.
Kalau udah tahu ngelola stres sendiri, tapi lingkungannya toksik nih biasanya ya bahasa sekarang, lingkunganku toksik gitu ya, emang kamu enggak gitu ya. Jangan-jangan mirip gitu. Hey, tenang dulu gitu ya. Kalau kita udah bisa ngelola stres kita, tinggal kita bantu ekosistem kita untuk punya cara yang lebih sehat juga, supaya sama-sama bahu-membahu. Nah, ini kita bisa terapkan namanya psychological safety di tempat kerja gitu. Ketika kondisi-kondisi kita yakin bahwa kita nggak akan dipermalukan, nggak akan disalahkan, nggak akan dihukum ketika kita mengemukakan pendapat. Mau kita jujur kondisinya apa, lagi ada kesalahan apa, semakin bisa diungkapkan duluan, itu tanda kita sebetulnya budaya secara psikologisnya itu sehat gitu. Nah, ciri-cirinya juga tiap orang bisa tampil apa adanya, berani ngambil resiko, ngerasa nyaman untuk sesekali tampak lemah ya, dan aman mengutarakan pendapat gitu. Nah, ini menjadi salah satu budaya yang bisa diterapkan atau jadi basic untuk bisa sehat mental bersama dengan teman kerja. Ngaruhnya apa gitu ya? Kok beda banget sama yang tadi gitu. Nah, ngaruhnya adalah ternyata teman-teman ketika seseorang merasa safe di tempat kerja, dia mampu ngutarain apapun, ambil resiko, bisa kasih tahu celah organisasi untuk perbaikan, itu akan membangun inovasi dan budaya kerja yang lebih sehat gitu. Sehingga nggak muncul tuh drama-drama yang kayak aduh nanti deh gimana ya aku harus bilang ini gitu, padahal itu sebenarnya untuk kemajuan organisasi juga. Nah, rasa-rasa takut itu bisa direduksi dan dihilangkan sehingga semuanya bisa lebih sehat dalam kerja bareng. Contohnya nih apa? Kalau psychologicalnya safety gitu ya, bisa nerima kesalahan dan langsung cari perbaikan, belajar dari kesalahan, open ke ide-ide baru yang akhirnya membuat inovasi sama decision making lebih cepat. Sedangkan kalau danger gitu ya, atau bahaya secara psikologis, takutan gitu, kerjanya adalah menyalahkan satu sama lain, terus nggak mau mengemukakan pendapat yang berbeda, takut gitu. Kemudian akhirnya muncul efek dan kebiasaan organisasi dan bergulung terus ke siklus yang merah ini. Akhirnya apapun yang terjadi di organisasi nggak diomongin, taunya belakangan, taunya pas udah parah gitu, atau nggak berani untuk saling ngasih tahu satu sama lain. Nah ini misalkan takut nih berpendapat, takut rusak relasi, nggak pede, ngelindungin diri daripada malu, nggak didengar atau dianggap nggak kompeten, jadi saya nggak mau ngomong kesulitan saya, atau hal-hal yang berkaitan sama organisasi atau kesulitan kesehatan mental kita gitu. Nah manfaatnya banyak kalau teman-teman terapkan gitu ya, bisa menghasilkan ide menarik itu, karena orang yang secara psikologis merasa aman di tempat kerja, biasanya dia akan menghasilkan ide yang lebih menarik karena kondisi emosinya seimbang. Ingat yang tadi di awal ya, kondisi emosinya seimbang, logikanya lebih jalan gitu. Pemecahan masalah lebih baik, kunci untuk membentuk budaya inovasi. Itu nanti ini saya jelaskan di belakang. Sama tim kerjanya pasti lebih bahagia dan punya daya tahan bersama-sama. Itu karena fokusnya adalah saling nopang, bukan saling selalu gitu ya, atau takut sama si itu gitu, tapi ya udah kita bisa bantu apa, kita bisa bantu apa. Lebih bahagia, lebih ningkatin imun, lebih berdaya tahan. Nah ini kuncinya si psychological safety di tempat kerja. Kalau nggak ada gimana? Nah ini contohnya. Ada pendapat nggak teman-teman? Silent. Aduh pengen deh ngajuin ide, tapi takut gitu sendiri lah ya, bingung nggak enak gitu ya, nggak pede deh, gini-gini aja biar aman gitu. Nah kebiasaan-kebiasaan ini meresikokan perkembangan diri kita di tempat kerja, sama meresikokan adaptasi bisnis dan organisasi kita, apalagi di masa yang nggak pasti kayak gini gitu. Bisnis beresiko, organisasi jadi beresiko karena kita yang nggak safe satu sama lain buat mendeteksi kesulitan-kesulitan dan hal-hal negatif yang perlu diperbaiki. Nah ini basicnya gitu. Jadi kalau mau bertumbuh di tempat kerja, kita bisa mulai dari keamanan tadi, saling percaya ya, psychological safety, saling percaya, tim merasa aman satu sama lain, merasa bisa saling menopang.
Kalau bawahnya terpenuhi, baru deh dia bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Baru bisa muncul kolaborasi. Baru muncul inovasi. Baru akhirnya semuanya growth barengan. Gitu. Jadi mulai tahap pertamanya adalah di keamanan psikologis. Gitu. Nah, ini beberapa contohnya nih secara umum aja. Kalau kita mau terapin, itu kayak gimana di tempat kerja. Bentuk-bentuk caranya ya. Nah, tunjukin nih sama tim kalau kita engage sama pekerjaan dan mereka. Kalau kita nggak nunjukin, teman kita jadi bingung. Dia ngerti kagak sih? Dia engage gak sih gitu ya? Kebingungan itu akan memunculkan ketidakpercayaan atau mistrust tadi ya. Oh, ngerti gak sih gitu? Nah, jadi kita tunjukin sama mereka bahwa Kak atau Mbak, Mas gitu, saya paham kok dan kita willing gitu ya untuk mengerjakan hal itu. Nah, ini memunculkan rasa percaya. Biarkan rekan kerja tahu kalau kita memahami instruksi atau tugas. Caranya apa? Bukan orang lain yang mastiin kita paham terus, tapi kita ulang kata-kata itu ke mereka. Kak, Mas, Mbak, jadi tugasnya ABCDE, 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 dan harus gini ya. Nah, habit kecil itu memunculkan orang yang interaksi sama kita jadi percaya, iya benar, exactly kayak gitu. Simple banget kan sebenarnya kayak gini ya. Gitu. Terus kita juga meningkatkan kepercayaan diri gitu, nggak ngambil informasi terus nggak jelas gitu ya, terus ya udah kita kerjain dulu karena kita takut tanya. Jangan, ini habit-habit yang meresikokan keamanan bersama. Ketiga, hindari saling menyalahkan tapi diskusikan error dan fokus ke what's next. Banyak banget nih yang ditemukan ya kadang-kadang di lingkungan kerja gitu ya, ketika saya hadapin organisasi atau konseling leader gitu, kadang-kadang ada satu masalah, ini siapa nih? si itu ya gitu. Tahu orangnya nggak apa-apa, tapi situasinya tidak perlu diperpanjang. Tapi apa ya, error ini harus diapain? Nah, tapi ini butuh kerjasama dari dua pihak teman-teman. Satu, kitanya terbuka, Mbak, Mas, ini salah kita nih sebenarnya gitu ya. Harus gimana ya? Saya ada planning solusi ABCD sih gitu karena kesalahan ini. Dan yang menerima informasi juga, oh dia akan jadi trust ke kita, oh dia gentle mau ngakuin itu emang kesalahan dia, tapi dia juga nyediain opsi-opsi buat solusinya. Nah, ini akan ningkatin emotional health-nya. Tuh. Keempat, tingkatkan kesadaran diri dan sepakati yang sama juga ke tim. Kalau kita mendeteksi kesalahan, kita punya kesepakatan apa nih? Saling ngobrol kak ini ngaku dosa gitu ya, ada keywords apa nih kak mau ngaku dosa, kesalahan ini terjadi 2 jam yang lalu, efeknya sekarang begini gitu. Nggak apa-apa, itu budaya yang sehat banget untuk mengutarakan hal itu dan kita expect ke yang lain supaya apa, kesalahan nggak keburu panjang dan dampaknya nggak keburu ngegulung gitu. 5, endus dan kasih solusi pada hal negatif sejak awal. 6, terbuka sama umpan balik dan perbaikan. Kalau bisa, munculin habit feedback aku dong kak, gitu. Haus feedback lah di tempat kerja gitu ya. Supaya apa? Kalau sekarang dilakukan, gak dilakuin lagi minggu depan, bulan depan gitu. Dan munculin habit tadi. Jadi kesalahan itu gak terlihat seperti dosa yang akan dihujam bersama, tapi sesuatu yang perlu kita perbaiki gitu. Nah, caranya adalah bukan cuman nunggu orang feedback kita, tapi tanya deh ke hal yang simpel. Kak, selama ini lo kerja sama saya, enak nggak? Aku ada kurang apa nggak? Gitu. Tanyain aja, gitu. Sehingga orang nyaman juga ngasihnya. Gitu. Oke, terbuka dan memberi umpan balik. Oh ini, dan perbaikan ini sama ya, mungkin ke Kopas. Learning dan execution secara dinamis sesuai target kerja. Kadang-kadang apalagi misalnya konsultan gitu ya, terus industri pada saat ini gitu, dinamika kerjanya kan pace-nya cepet ya, loadnya kadang-kadang hayo gitu. Nah, teman-teman perlu seimbangin porsi belajar sama eksekusi yang sama. Kadang-kadang saya nemuin nih, kak ntar dulu deh saya mau belajarin dulu, katanya belajarnya berhari-hari. Kita kan juga deg-degan ya udah selesai belum gitu, soalnya jangan lama-lama, takut aku tuh gitu ya. Jadi sebenarnya respon marah atau kesel mereka bukan karena kitanya bisa jadi, tapi karena habit kita yang perlu diubah. Kenapa? Orang sekarang industri pada bertahan, jadi nggak punya waktu learning dan eksekusi yang lama. Nah ini resiko sih di masa pandemi gitu. Jadi
kita perlu ngasih tahu ke teman kerja kita, contoh, Kak, aku butuh waktu 3 jam untuk pelajari ini, I will get back to you, dan sore ini akan selesai. Nah, informasi-informasi yang jelas itu bisa memunculkan rasa percaya ke teman. Nah, supaya keseimbangan antara pekerjaan sama belajar tetap cukup gitu. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu tuh ya, jadi abis ini sepakati sama teman-teman kerjanya, tadi abis ngedengerin kita mau sepakatin apa ya gitu, supaya ritmenya nyaman untuk kerja. Nah, itu kurang lebih cara kerja yang mendukung emotional health. Dan terakhir adalah tools-tools yang bisa kita pakai gitu ya. Ini mungkin 15 menit lagi saya akan make it quick 5 menit supaya teman-teman bisa tanya jawab habis itu. Nah, yang dimaksud sama produktivitas sebenarnya adalah output gitu ya, atau tujuan ya, dibagi sama input, waktu sama energi yang kita pakai. Tujuannya misalkan besar gitu ya, tapi energinya dikit yang kepake, itu produktif. Gitu ya. Semakin banyak tugasnya, energi yang kita pakai dikit itu makin bagus gitu ya. Tapi kalau waktu sama energinya kepake kegedean, itu nggak produktif gitu. Nah, ini yang perlu kita kurangin. Kalau tadi kita udah belajar tentang gimana memaksimalkan ya dan mengelola energi kita. Nah, kita sekarang belajar untuk ke sistem kerjanya sama tools kerjanya. Itu yang bisa kita pakai barengan. Nah, tadi udah ya mental dan tubuh, dari breathing gitu, terus exercise secara mental juga. Penghambat-penghambat produktivitas adalah 5 ini biasanya, tapi tujuan saya nggak bahas karena ini biasanya berkaitan sama target kerja, visi organisasi. Lingkungan tadi sedikit kita sudah bahas, tapi dinamika kerja nggak akan saya terlalu bahas di sini. Yang saya bahas mental, tubuh, sama alat. Mental dan tubuh tadi udah, sekarang kita masuk ke alat. Terus ya. Nah, ini beberapa cara sederhana yang bisa kita pakai untuk bisa meningkatkan emotional health itu di tempat kerja dari tools dan cara kerja kita. Kenapa teman-teman? Beberapa waktu lalu saya nerima anak intern ya yang bikin scheduling gitu di penjadwalan Google Calendar. Habitnya menarik teman-teman, kebiasaannya lucu. Jadi kalau udah bikin jadwal di Google Calendar, dia akan chat saya dan rekan kerja lain untuk ngasih tahu, Mbak, aku udah kasih ya kalendernya. Terus dia update lagi di grup, aku udah bikin ya gitu. Teman-teman bayangin, kalau bikin Google Calendar 5 detik gitu ya, ngasih tahu di grup 5 detik nyusun kata-katanya, atau mungkin lebih kali ya, 30 detik lah nyusun kata-kata, bikin Google Calendar 30 detik, artinya sudah ada 1 menit, 60 detik, sudah ada 60 detik. Kemudian ngasih tahu personal yang meeting 1 kali chat 5 detik gitu ya, sudah ada hampir 2 menit misalnya. Nah, hal ini terjadi karena kita semua, si orang ini ya, orang intern ini nggak percaya kalau dengan Google Calendar semuanya akan baca dan udah selesai sama satu hal itu. Sehingga dia perlu ngasih tahu ke semuanya. Akhirnya, ngasih tahu jadwal meeting itu makan waktu 2 menit. Padahal kalau semua nyalain notifikasi Google Calendar, lihat gitu ya, itu kerjaan bisa selesai dalam waktu 30 detik. Hemat nggak? Hemat, 1,5 menit bisa buat kerjaan lain atau istirahat. Gitu. Nah, sekarang kita akan bahas habit-habit sederhana yang berkaitan sama tools tapi berpengaruh ke emotional health. Pertama adalah memetakan alur kerja dan tools yang membuat kita produktif. Nah, contohnya adalah ini. Kepekaan kita sama workflow kita atau alur kerja kita itu membantu kita meningkatkan kesehatan mental. Oh bisa gitu. Nah, kita bahas dulu alur kerjanya. Alur kerja itu adalah urutan aktivitas yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Jadi urutannya untuk menyelesaikan tujuannya. Berarti udah ada tujuannya, baru ada urutan aktivitasnya. Nah, contohnya adalah gini. Tugasnya adalah bikin proposal ke klien. Gitu. Ada urutan tugasnya. Nah, langkah 1, cari data. Angka 2, rangkum data dan solusi. Angka ketiga, buat slide di proposal. Nah, ini tools yang kita pakai.
Ketika clear cara kerjanya, itu akan memudahkan kita untuk nggak nebak-nebak apa yang harus dilakukan. Jadi workflow yang paling baik sebenarnya teman-teman buatlah ke dalam 2 sampai maksimal 5 langkah kerja yang efektif. Lebih dari itu biasanya terlalu banyak langkahnya. Gitu. Contoh, gimana ya biar nih saya lagi latih juga ya, barulah mungkin 2 bulan terakhir memandang segala sesuatu dengan menggunakan langkah 2 kali kerja aja gitu ya. Contoh, gimana ya cara ngajak meeting yang efektif? 1, ngasih tahu bahwa semua buka Google Calendar. Kedua adalah input ke Google Calendar. Udah 2 langkah. Gimana ya apa yang efektif 2 langkah gitu. Jadi hemat energi. Nah, di masing-masing workflow ini biasa kan kita pakai ya cari datanya gitu ya, cari PDF, ngerangkumnya di tools macam-macam, buat slide-nya di macam-macam. Nah, yang mau saya bahas di sini adalah hal-hal kecil yang membantu emotional health. Pertama adalah tadi ya workflow-nya jelas. Workflow jelas dan juga penjadwalan, termasuk ke dalam penjadwalan itu ternyata manfaat psikologisnya ngasih kepastian. Siapa yang sering pusing karena tidak ada pastian hidup atau pasangan atau masa depan dan lain sebagainya ya, COVID dan lain sebagainya. Ternyata ketidakpastian itu makan RAM atau makan memori otak gede banget yang meresikokan kesehatan mental kita. Nah, ngasih kepastian ngebantu kita untuk menghilangkan tuh hal-hal yang sifatnya beban mental ya. Penjadwalan ternyata manfaat psikologisnya adalah ngasih kepastian terhadap apa yang akan kita jalanin. Kedua, ngasih rasa kontrol atau sense of control terhadap hal-hal yang perlu diantisipasi. Yang kedua ini ngebantu otak kita tadi tuh yang biasanya scanning kayak metal detector, fungsi dia jadi rendah banget. Biasanya apa kalau di mall-mall ya kita baca papan pengumuman, jangan bawa senjata tajam atau kita konser ya, jangan bawa senjata tajam, jangan bawa pakai masker. Nah ini sebenarnya adalah penjadwalan, jangan lakukan hal ini gitu ya. Nah sehingga kebiasaannya adalah orang masuk ke mall udah pasti nggak bawa itu. Sehingga proses masuk mall lebih lancar. Nah ini sama nih di otak kita. Ketika kita sudah kebiasaan scheduling, maka otak kita nggak akan capek-capek setiap pagi atau malam minggu scanning ya. Besok ngapain ya, ada tugas apa aja, ini udah kelar belum, jangan lupa chat Nadia, jangan lupa ini, jangan lupa itu, jangan lupa. Wah banyak ya. Nah itu kita atasi dulu dengan bikin jadwal. Nah satu hal nih selesai ting gitu ya. Ketiga, ngasih struktur dalam keseharian kita. Nah ini referensi aplikasi yang bisa kita pakai gitu, dan stick sama aplikasi itu, ingetin teman-teman ya supaya ngebantu mental health-nya juga. Kedua, bikin to-do list. Nah bikin to-do list ternyata ada manfaatnya nih teman-teman, ngasih sense of accomplishment atau perasaan mencapai sesuatu yang bisa mendorong kita untuk menyelesaikan banyak tugas lain. Jadi ternyata ketika kita nyampe mencentang ya, 1 masalah selesai, 2 masalah, itu dopamin kita, hormon dopamin di dalam tubuh kita, itu akan tinggi yang berkaitan sama kebahagiaan kita, kepuasan hidup kita gitu ya. Itu dia kenapa kalau bikin to-do list dan dicentang, kita akan ngerasa lebih puas. Nah ternyata habit kecil ini ya, jangan malas nih mulai sekarang bikin to-do list. Ternyata habit kecil itu ngebantu kita untuk naikin hormon dopamin tadi yang bikin kita ngerasa lebih puas. Yang ternyata itu dibutuhin di tempat kerja, di situasi pandemi, bisa ngelakuin sesuatu dengan baik itu punya energi mental yang tinggi. Terus ngurangin kecemasan ketika kita mecah tugas jadi bagian yang lebih kecil. Kalau itu gede, biasanya otak kita panik, terlalu gede, danger gitu ya. Tapi setelah kita pretelin, kita lihat sumber daya apa, kita tanya delegasi tugas, biasanya akan lebih ringan. Kenapa? Lebih jelas. Otak nggak akan stres, otak sudah menduga harus ngapain. Ketiga, ketika lakukan prioritas, maka akan ngurangin kecemasan dan meningkatkan kepastian. Oh, udah tahu nih harus ngapain. Gitu. Nah, apalagi yang suka ke kantor, kagak bikin to-do list, kagak bikin scheduling. Nyampe-nyampe, harus apa ya? Wah itu. Jadi kalau kadang-kadang kita ngerasa stresnya karena kerja ya, jangan-jangan cara kita mengelola diri kita juga nggak tepat gitu.
Nah, ini aplikasi-aplikasi yang bisa teman-teman pakai untuk meningkatkan hal tadi. Terakhir adalah digital, catatan digital atau notebook. Manfaat psikologisnya adalah ngurangin beban pikir yang terlalu berat dengan mencatat. Pernah nggak teman-teman meeting sama kliennya nggak nyatet, nanti di meeting kedua dia nanya lagi, Mbak, pertemuan terakhir kita bahas apa? Hey, terus sudah 5 menit sendiri gitu ya, belum 10 menit, oh ya Mbak, dijelasin lagi dari ulang. Can you imagine semua orang kayak gitu ya? Kita ngulang hal yang sama, pertama kita gondok, kedua itu makan energi, ketiga itu nyape-nyapein. Jadi ketika meeting sekarang biasain nyatet. Nah, ternyata catatan kecil kita itu akan ngebantu otak lebih fokus ke connecting the dot atau merangkai pola daripada ngumpulin info. Nah, siapa yang nggak ketika mau meeting teman-teman pas meeting atau setengah jam sebelum meeting baru deh ngumpulin info. Padahal kalau kita nyatet, itu kita nggak buka catatannya, gitu ya, nggak akan ada info yang miss, plus kita nggak taruh di otak. Ini kebiasaan orang zaman sekarang ya, overthinking adalah taruh aja deh di otak ya, satu informasi gitu ya, contoh ini informasi dari sticky notes gitu. Taruh aja deh di otak gitu. Taruh aja deh di otak, masukin di otak, otaknya kan penuh gitu ya. Nah, itu sumber orang stres dan overthinking. Makanya punyalah catatan digital supaya hal penting taruh aja di situ. Itu akan ngurangin otak kita stres. Kenapa? Otak tuh nggak mau berpisah dari catatan-catatan ini. Karena dengan adanya catatan, dia tahu apa yang harus diantisipasi. Makanya kalau kita bawa tidur aja, lupakan sajalah, dia akan tambah stres. Orang otak bilangnya, ingat-ingat cuy, jangan lupa. Kalau dilupain nanti bahaya nih kita ya minggu depan gitu. Kan dia pengennya gitu ya. Jadi jangan dilupa-lupain gitu. Nah, mencatat ngebantu kita untuk fokus ke lihat pola daripada isi tulisannya. Kedua, journaling bisa mengurangi anxiety, nulisin apapun ya yang sifatnya mencatat. Ketiga, mendukung memori kita, memori jangka pendek untuk nggak lupa sama hal yang penting. Jadi kalau rekan kerja nanya, itu gimana terakhir update-nya? Oke, bentar buka dulu ya. Bukan kita fokus, bentar, tapi bener gak ya? Gitu ya. Wah, itu mah akan membuat orang lain ngerasa nggak percaya sama kita nanti. Gitu. Nah, ini referensi aplikasi yang bisa teman-teman pakai juga. Ini satu lagi terakhir adalah papan tulis digital, bisa membantu brainstorm. Teman-teman mungkin udah pakai Miro ya atau Jamboard. Brainstorm bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas idenya, bisa meningkatkan interaksi penggunanya, sama tampilan visual ini meningkatkan pemahaman kita sama apa yang lagi dijelasin. Jadi usahakan, kenapa meeting mungkin Freshman ini udah lebih maju ya daripada mungkin konsultan lain yang kadang-kadang nggak pakai visual gitu. Ini ngebantu kliennya juga nggak ribet connecting the dot dan ngumpulin info karena jelas visualnya clear. Nah, ini mengurangi beban pikiran orang ketika ketemu kita, apalagi penting nih meeting sama orang, klien atau meeting sama rekan kerja. Kalau visualnya ada, ini ngurangin beban kepala mereka. Yang mana Mbak? Yang ini. Biasa udah capek duluan tuh. Nah, ini enaknya meeting sama fresh mind, jelas gitu. Ini nih, lakukan tahapan ini ya supaya orang lain merasa diringankan saat meeting sama kita. Gitu. Ini tambahan beberapa yang lain, saya akan dicatat aja karena nggak akan kita bahas gitu ya. Melihat waktu yang mau kita pakai untuk kerja, mengurangi distraksi biar kita fokus, sama nyimpen artikel buat dibaca. Jadi kuncinya jangan simpan itu semua di otak karena otak kita tidak bisa menampung seluruh masalah dalam hidup kita. Gitu. Oke, itu aja teman-teman mungkin. Ini tadi saya udah bahas banyak juga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa ngebantu teman-teman untuk bisa jadi air mineral yang gak mudah meleduk saat lagi stres. Tapi hindari ya jadi botol-botol soda ya, dicolek dikit duar. Mudah terkocok situasi apapun, digoyang dikit meleduk gitu ya. Jangan ya. Nanti meresikokan diri dan orang lain. Jadilah botol air mineral yang mau digoyang kayak apapun kalem gitu ya.